Hari ini Kejaksaan Agung menggelar konferensi pers terkait penetapan tersangka Garuda Indonesia dan peningkatan status impor garam. Langsung saja kita simak dalam Breaking News CNBC Indonesia berikut ini. Itu kerugian yang ditimbulkan oleh PT Garuda. Kemudian kami juga menetapkan tersangka baru. Sejak Senin tanggal 27 Juni 2022, hasil ekspos kami menetapkan 2 tersangka baru, yaitu ES selaku Direktur Utama PT Garuda. Yang kedua adalah SS selaku Direktur PT Mugi Rekso Abadi. Nanti silakan apa dan mengapanya silakan nanti bicarakan atau tanyakan kepada Direktur Penyidikan bersama-sama dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Kedua orang tersangka ini disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan tidak dilakukan penahanan karena masing-masing sedang menjalani pidana atas kasus PT Garuda yang ditangani oleh KPK. Tapi untuk teman-teman tahu, sama sekali tidak ada nebis in idem di sini. Kemudian, selain upaya yang dilakukan atas tindakan represif kami, melakukan penyidikan atas tindak pidana korupsi PT Garuda, kami juga bersama-sama dengan Kementerian BUMN melakukan restrukturisasi dan penyehatan keuangan PT Garuda. Nanti teman-teman bisa ditanyakan kepada Pak Menteri BUMN. Kemudian yang kedua, Kejaksaan juga melakukan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi dugaan penyalahgunaan impor garam industri di Kementerian Perdagangan tahun 2018. Pada tahun 2018, Kementerian Perdagangan menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, pada PT SM, dan pada PT UI, tanpa melakukan verifikasi, sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri. Dan yang lebih menyedihkan lagi, garam ini yang tadinya khusus diperuntukkan untuk industri, dia dicetak dan menggunakan SNI, artinya lagi yang seharusnya UMKM yang mendapat rezeki di situ dari garam industri dalam negeri. Ini mereka garam ekspor dijadikan sebagai industri Indonesia, yang akhirnya yang dirugikan adalah para UMKM. Ini ada sangat-sangat menyedihkan. Akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Kami sesuai dengan undang-undang bukan hanya atas kerugian negara, tapi perekonomian negara. Di mana garam dalam negeri tidak mampu bersaing dengan harga barang impor. Dan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, tim penyidik melakukan gelar perkara dan berkesimpulan untuk meningkatkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Dan juga, sebenarnya nanti dengan ada Pak Menteri, ini juga mempengaruhi usaha PN Garam milik BUMN.
di mana tidak sanggup bersaing dengan harga murah yang ditimbulkannya. Dan untuk itu kenapa saya meminta Pak Menteri datang di sini. Kemudian yang ketiga, Kejaksaan melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyerobotan lahan kawasan hutan PT Duta Palma Group dengan uraian sebagai berikut. Uraian singkatnya, itu PT Duta Palma melakukan pengelolaan lahan seluas 37.095 hektar secara tanpa hak melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara perekonomian negara. Di mana PT Duta Palma telah membuat dan mendirikan lahan seluas itu tanpa dilandasi oleh hak yang melekat atas perusahaan itu. Jadi dia ada lahan, tapi lahannya tanpa ada surat apa-apa. Kemudian pemiliknya adalah, atau sebutkan adalah PT dulu, ya, PT Duta Palma ini, pemiliknya dalam posisi DPO oleh KPK. Nah, selama dia melakukan perbuatan itu, bahkan selama DPO, perusahaan ini menggunakan profesional, tetapi keuangannya langsung dikirim ke berada di mana orang DPO itu berada. Kemudian, kira-kira 2 minggu yang lalu, kami tim penyidik dari Kejaksaan Agung telah melakukan penyitaan atas lahan tersebut. Dan penyitaan itu kami titipkan ke PTP. PTPN ya. Ke PTPN 5. Ini di daerah Riau.